Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan terkait surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dikirimkan oleh Forum Purnawirawan TNI ke DPR. Sementara Ketua Umum DPR RI Puan Maharani mengaku belum melihat surat yang mendesak pemakzulan tersebut. DPRD angkat suara terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Rakabuming Raka yang diklaim Forum Purnawirawan telah diserahkan ke DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima surat. Hal senada juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan mengaku belum melihat surat usulan dari Forum Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR tersebut. Tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Itu kan Forum Purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Dan Purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Belum lihat, baru masuk masa sidang surat pemilihan yang terima masih di tata usaha. Berarti Mbak Puan belum lihat secara langsung? Belum. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berawal dari 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Dari 8 tuntutan tersebut, salah satunya adalah usulan pemakzulan Gibran. Terkait tuntutan tersebut, Presiden ke-7 Joko Widodo sekaligus ayah dari Gibran menyebut tuntutan Forum Purnawirawan itu merupakan bagian dari demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Bambang Trimulyono terpidana kasus ujaran kebencian terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas vonis 4 tahun terhadapnya. PK diajukan setelah ditemukan bukti dan fakta baru. Pendaftaran PK Bambang Trimulyono diungkapkan oleh tim kuasa hukumnya Pardiman. PK diajukan melalui Pengadilan Negeri Solo lantaran persidangannya dulu dilakukan di PN Solo. Menurut Pardiman, ada novum baru yang menjadi landasan hukum untuk mengajukan PK. Hanya saja Pardiman membeberkan novum baru tersebut. Bambang Tri sebelumnya dipenjara setelah menulis buku Jokowi Undercover. Nah, dalam hal ini atas permintaan Bambang Trimulyono kita untuk melakukan upaya hukum luar biasa PK peninjauan kembali. Nah, setelah memenuhi syarat dari ini sudah kami daftarkan dan sudah diterima permohonan peninjauan kembali setelah diperiksa dokumen-dokumennya. Pemirsa, Pengadilan Negeri Sleman melanjutkan sidang gugatan perdata ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Majelis Hakim melanjutkan sidang setelah upaya mediasi antara penggugat dengan UGM sebagai tergugat tidak menemui titik terang. Pemirsa, sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cahyono menghadirkan Komardin sebagai penggugat dan pihak tergugat diwakili kuasa hukumnya. Komardin menggugat UGM karena menolak membuka dokumen Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan. Komardin juga menggugat dosen pembimbing Jokowi saat kuliah bernama Kasmujo. Selain itu, Komardin juga menggugat UGM secara material senilai 69 triliun rupiah. Pihak tergugat akan menyampaikan tanggapan atau replik pada 1 Juli mendatang dan akan digelar secara daring. Maka persidangan pada hari ini sesuai tadi dengan perencanaan ya jadwal-jadwalnya, kita akan membuka lagi persidangan secara ekot ya, tidak usah hadir dengan cara mengunggah sidang tersebut, yaitu nanti agendanya adalah 1 minggu ke depan tanggal 1 Juli 2025 dengan agenda jawaban dari para pihak ya, jawaban para tergugat 1 sampai para tergugat 8. Ketua KPU Solo mengungkap ijazah Presiden ke-7 Jokowi saat mendaftar sebagai wali kota. Ijazah Jokowi disebut berasal dari UGM dan mendapat gelar insinyur bukan doktorandus.
Kasus ijazah Jokowi seperti drama seri setelah dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Sejumlah pihak masih meragukan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut, termasuk saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Namun, Ketua KPU Solo menyatakan ijazah Jokowi saat mendaftar ke KPU Solo berasal dari Universitas Gadjah Mada. Hasil verifikasi sudah sesuai dan dinyatakan lengkap. Ketua KPU Solo menyebut Jokowi bergelar insinyur bukan Dr. Andes. Pernyataan Ketua KPU Solo ini sekaligus menjawab pernyataan dari politikus senior PD Perjuangan Betor Suryadi. Menurut Betor, ijazah Jokowi diduga dicak di Pasar Pramuka saat mendaftar sebagai Gubernur Jakarta. Ibu baca semua, itu ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah zaman Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Namun, pernyataan Betor ini dibantah oleh kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Rifai mengatakan tidak ada alasan Jokowi memasukkan ijazahnya, sebab menurutnya untuk menjadi presiden cukup menggunakan ijazah SMA. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di NTB tengah viral penjualan pulau panjang yang berada di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebut bahwa penjualan pulau adalah ilegal. Penjualan pulau panjang tersebut beredar di situs bernama privateislandonline.com. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebut bahwa penjualan pulau panjang adalah ilegal. Bupati Sumbawa mengaku kaget dengan adanya penjualan pulau panjang yang belakangan menjadi viral. Bupati mengaku hingga saat ini tidak pernah berurusan dengan perorangan atau pihak swasta terkait usaha pariwisata di Pulau Panjang. Terus terang kaget, kalau saya dengar aja kaget. Karena saya tidak pernah merasa ada satu pulau di Kabupaten Sumbawa yang mau dijual belikan. Saya tahu saja bahwa pulau itu adalah milik negara, milik daerah. Dan kalau ada yang mau jual belikan secara personal itu hal yang tidak mungkin bagi saya. Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan tidak ada satupun pulau di Republik Indonesia yang bisa dijual termasuk di situs online. Hingga kini dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat belum ada hak atas tanah. Pulau Panjang sudah kita cek dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, sampai saat ini belum ada hak atas tanah di atasnya. Meski menampik penjualan Pulau Panjang, namun pemerintah Kabupaten Sumbawa siap memfasilitasi jika ada pihak yang ingin berinvestasi di pulau-pulau tersebut. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan.